Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir di kuliah online ya, dengan mata kuliah metode penelitian. Ini ada 3 kelas, jadi saya gabung. Yang mungkin nggak sempat hadir bisa mendengar apa ini ya, rekamannya ya, seperti itu. Hari ini kita membahas mengenai plagiarisme. Kemudian setelah itu akan kita lanjutkan sedikit mengenai penjelasan tugas tentang pembuatan kuesioner. Ya. Nanti ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dan Anda mestinya sudah membaca ya bagaimana tata cara pembuatan kuesioner. Jadi kuesioner itu merupakan salah satu tool untuk melakukan suatu penelitian dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Nah, nanti Anda milih saja mau yang kualitatif apa yang mau kuantitatif. Seperti itu. Topiknya bebas ya, nanti kita jelaskan. Baik, saya akan men-share materi hari ini yang sudah Anda terima sebetulnya ya di Google Classroom. Mana ini? Ini dia. Plagiarisme. Bentar ya, saya nata ini. Ya, apa itu plagiarisme? Jadi plagiarisme itu dari bahasa Latin ya, plagiarius atau penculik, ya, plagium atau penculikan begitu. Dalam bahasa Yunani juga dari kata plagion, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai sebuah tindakan penculikan karya seseorang dan mengakuinya sebagai karyanya sendiri. Nah, ini saya highlight yang mengakuinya dan karyanya sendiri. Nah, ini. Anda boleh mengambil sebagian ya dari karya orang lain, syarat dan ketentuan berlaku. Nah, yang jadi masalah adalah kalau itu diakuinya sebagai karyanya sendiri. Nah, kita lihat nih ilustrasi ada di sini ya. Ada yang sebelah kanan ini sebagai seorang pencurinya ya. Apa yang diculik? Yang diculik adalah ide ya, pengetahuan atau hasil karya intelektual. Ya, seperti pada ilustrasi ini ada pencuri yang mengendap-endap akan mencuri ide yang digambarkan dalam bentuk lampu tersebut ya. Jadi ini ada siswa sedang mengetik, dia menuangkan gagasan berpikirnya atau bahkan sudah mempublikasikan ya, mengirimkan artikelnya ke dalam jurnal dan sebagainya, tetapi ternyata dicuri ya. Nah, kemudian dalam undang-undang apa ini? Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya, tulisannya kecil ya. Nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi memberikan suatu definisi tentang plagiat gitu. Jadi definisi plagiasi ini dijelaskan dalam peraturan menteri tersebut tentang pencegahan dan penanggulangannya, yaitu adalah plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah orang lain tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai. Nah, di sini Anda bisa lihat ini. Kata kuncinya adalah memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah, mengutip sebagian atau keseluruhan, kemudian tanpa menyatakan sumbernya secara tepat dan memadai. Nah, ini makanya kita perlu mempelajari hal ini supaya kita tidak terjebak dalam plagiasi ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa pasti akan
menulis suatu hal yang bersifat ilmiah nantinya. Dan kalau menulis dalam hal yang bersifat ilmiah nanti, maka ada yang namanya literatur review ya, ada yang namanya landasan teori, ada yang namanya mengutip hipotesis dan sebagainya. Seperti itu. Maka kita harus tahu caranya supaya tidak disebut sebagai plagiasi. Kemudian dari WAME, World Association of Medical Editor. Jadi ini merupakan asosiasi dunia editor jurnal kesehatan ya, atau Publication Ethics Committee of World Association Medicine Editor ya, singkatannya dari WAME ya, WAME, memberikan definisi tentang plagiasi ya, plagiarisme. Plagiarisme adalah penggunaan ide atau kata-kata yang diterbitkan dan tidak dipublikasikan orang lain atau kekayaan intelektual lainnya tanpa atribusi atau izin dan menampilkan sebagai sesuatu yang baru. Jadi sudah tidak berizin, kemudian diakuinya sebagai sesuatu yang baru atau miliknya begitu ya. Gitu. Nah, kemudian dari ORI, ya, ORI, ya. ORI ini merupakan Office of Research Integrity atau ORI, merupakan lembaga pemerintah di Amerika Serikat yang berfokus pada integritas penelitian, terutama di bidang kesehatan. Jadi ORI juga memberikan definisi mengenai plagiarisme, yaitu pencurian atau penyalahgunaan kekayaan intelektual tanpa atribut dari karya orang lain. Gitu. Ya, dari penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa plagiarisme itu merupakan suatu tindak kejahatan ya yang cukup serius, terutama di dunia akademisi gitu. Dan konsekuensi dari plagiat ini merugikan banyak pihak, baik pelakunya maupun orang-orang yang diambil kekayaan intelektualnya ya. Nah, ini kira-kira kerugiannya apa ini ya? Bisa Anda pikirkan nanti. Kemudian apa contoh plagiarisme? Mengcopy pekerjaan orang lain. Nah, ini mengcopy. Mengcopy boleh, tapi, nah ini ya, Anda boleh mengcopy paste, tapi nah ada syaratnya ya. Nah, syaratnya apa ini? Nah, nanti kita bahas. Kemudian, cara citasi kurang benar atau tidak mengikuti aturan. Nah, oleh karena itu, kemarin kita membahas mengenai tata cara citasi ya. Bagaimana caranya mensitasi atau mengambil referensi dari hasil karya orang lain. Nah, makanya ada materi khusus kemarin, cara mensitasi. Kemudian sebelumnya juga ada bagaimana caranya melakukan literatur review. Nah, apa itu literatur review? Nah, semoga Anda tidak lupa ya. Dan bagaimana caranya? Nah, itu tujuannya ya salah satunya adalah untuk mencegah plagiarisme ini ya. Kita mempelajari mengenai cara citasi yang baik dan benar, kemudian cara literatur review yang baik atau mereview suatu karya ilmiah ya, supaya kita juga terhindar dari yang namanya plagiarisme. Kemudian yang ketiga, citasi pada sumber yang tidak tepat. Kemudian membuat citasi yang salah ya, yang salah. Mengaku pekerjaan orang lain sebagai hasil karyanya. Nah, ini yang cukup serius ya, nggak boleh pekerjaan orang lain kok diaku pekerjaannya. Nah, mengapa plagiarisme hal yang buruk? Karena ini melanggar etika akademik dan norma akademik. Ya. Memang tidak ada ininya ya, hal-hal yang melarang. Kamu nggak boleh mengutip misalnya. Kamu nggak boleh mencontek. Nggak ada. Tapi itu merupakan sesuatu hal yang etik ya, etis. Nah, sudah apa itu? Sudah aturannya, meskipun beberapa hal juga tidak baku begitu. Kemudian bentuk pencurian dan jenis penipuan. Jadi plagiarisme ini
merupakan salah satu bentuk pencurian dan penipuan juga begitu. Kemudian menipu diri sendiri. Nah, menipu diri sendiri seharusnya kita nggak mampu, tapi kita membuat sesuatu, mengambil dari orang lain seolah-olah kita itu mampu gitu ya. Kemudian menipu teman atau rekan peneliti dan wujud tidak kompeten. Nah, ini ya, wujud tidak kompeten. Artinya kalau tidak kompeten ya jangan mencontek ya, tapi belajar dulu ya, belajar bagaimana caranya mengambil referensi, kemudian membaca literatur review yang baik, bagaimana ya cara mengetahuinya, cara mensitasi yang baik bagaimana seperti itu. Supaya apa? Supaya menjadi kompeten. Nah, ini ada pertanyaan menarik ini. Jika kamu mengambil dari web, kemudian dia akan mengatakan kamu plagiat ya. Tapi yang sini bilang, oh tidak, saya tidak mengcopy loh. Saya mencetak, kemudian saya menulis ulang. Nah, ini. Apakah itu termasuk plagiarisme? Nah, menulis ulang ya, artinya tidak copy paste benar ya. I type it, nah, berarti dia menulis ulang gitu. Apakah ini termasuk plagiarisme? Nah, kira-kira gimana ini? Termasuk plagiarisme enggak ini? Ya, kalau tidak melakukan suatu hal-hal yang bersifat sitasi tadi, ya, tata cara dari sitasi, tata cara melakukan suatu penulisan referensi yang benar, maka ini juga termasuk bagian dari plagiarisme. Kemudian pelaku plagiarisme, ya ini ilustrasinya ya, pelakunya ini akan ada hukuman ya, akan ada hukuman tertentu sesuai dengan undang-undang maupun cara etis. Nah, kira-kira apa ini hukumannya? Oh, hukumannya cukup ngeri ya, tidak lulus. Nah, ini kalau sekolah misalnya skripsinya mencontek, maka kalau ketahuan bisa tidak diluluskan. Fail reason. Nah, fail gagal karena plagiarisme. Akan serem ya. Nah, coba silakan Anda mencari berita-berita yang berkaitan dengan hukuman ini ya. Silakan dicari di internet, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian setiap perguruan tinggi juga menetapkan syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi. Jika hasil terbukti jiplakan, maka gelarnya akan dicabut. Nah, bahkan ini sudah dituangkan dalam suatu peraturan dalam undang-undang ya, undang-undang Sisdiknas gitu. Jadi semoga kita tidak termasuk dari orang-orang yang melakukan plagiat ya, karena ada undang-undangnya ini ya. Artinya apa? Artinya ini merupakan suatu tindakan kejahatan yang serius. Kemudian yang terbukti menjiplak diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda 200 juta. Ini ada pasalnya, pasal 70 Undang-Undang Sisdiknas. Nah, oleh karena itu, selama kita atau Anda menulis suatu karya ilmiah, maka harus melakukan tata cara penulisan sesuai dengan kaidah metode penelitian. Suatu misal, kalau misalnya dosen pembimbing meminta Anda untuk tidak mengcopy paste gitu ya, ya jangan ya diikuti ya, jangan mengcopy paste dari yang sudah ada. Kan banyak tersebar tuh KP soft copy-nya ya, dari teman Anda mungkin, dari kakak kelas Anda mungkin ya, dengan topik-topik yang sama, landasan teorinya mirip-mirip gitu ya. Anda langsung main copy paste. Nah, tentu itu tidak baik. Di samping akan merugikan Anda, juga akan berpotensi terkena plagiat gitu. Nah, maka biasanya dosen pembimbing akan mengarahkan kalau Anda supaya tidak terkena plagiat ya, Anda meniru saja atau mengcopy dari buku ya.
buku di bidang ilmu komputer yang ber-ISBN, baik buku maupun e-book, kemudian diberi referensinya ya, diberi nama citasinya gitu. Nah, jadi tidak copy paste secara membabi buta begitu. Nah, ini biasanya mahasiswa-mahasiswa yang agak males nulis gitu ya, atau misalnya buru-buru ya, sudah deadline dia harus memberikan suatu setoran bimbingan ke dosen pembimbingnya. Wah, kok belum menulis apa-apa ini ya? Nah, langsung copy paste gitu. Jadi saran saya mudah sebetulnya untuk menuliskan di landasan teori terutama, karena ini kebanyakan yang mengambil referensi itu dari landasan teori dan latar belakang. Dibaca bukunya, disalin secara parafras ya, kemudian diberikan suatu citasi. Nah, itu sudah cukup bagus sehingga Anda tidak terkena plagiasi. Kalau menggunakan parafras, pasti dari satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain itu gaya bahasanya berbeda. Parafras itu artinya menceritakan kembali isi dari suatu topik ya, atau suatu buku tersebut, atau bagian di dalam buku tersebut menggunakan bahasa Anda sendiri. Seperti itu ya. Nah, ini silakan dibaca sendiri. Nah, tulisannya kecil-kecil, nah, banyak ya. Apa ini isinya? Sumber ketua meminta dosen surat memberikan kesaksian. Oh, ini prosedurnya ya kalau ditemukan ini upaya ditemukan plagiat. Nah, contoh kasus plagiarisme akademik, nah, kita bisa lihat di berita-berita di harian nasional ya, ada yang guru besarnya sudah jadi guru besar dicopot ya, ada yang sudah doktor ya, sudah menjadi dosen di suatu perguruan tinggi mundur sehingga karena dituduh plagiat. Nah, Pak Anggito Abimanyu ini silakan Anda lihat kasusnya. Sebetulnya ini bukan plagiat dari karya orang lain, tapi beliau plagiat dari tulisannya sendiri. Beliau lupa ya menulis ulang makalah yang pernah beliau tulis. Efeknya adalah karena dia sebagai seorang akademisi, dia tahu etikanya, maka beliau kemudian mengundurkan diri. Padahal yang ditiru adalah tulisannya sendiri, begitu ya, sampai seperti itu ya. Ya, ini ada kasus-kasus yang lain, silakan dilihat. Kemudian jenis-jenis plagiarisme. Ya, jenis-jenis plagiarisme ini ada sekunder source. Peneliti memanfaatkan sumber-sumber sekunder seperti literatur review, ya. Kemudian hanya mengutip sumber primer yang disebut dalam sumber sekunder yang dibacanya dan tidak memberikan informasi sumber sekunder yang dibacanya. Nah, contohnya gimana nih? Kok agak bingung ya? Nah, kita lihat saja di sini. Nah, di sini suatu misal ada seorang peneliti namanya Brad Pitt. Dia ingin mengacu ke suatu referensi ya, suatu referensi tertentu. Dia menuliskan begini. Adam Arif mengatakan bahwa abad ke-21 dan sebagainya. Oleh karena itu dan seterusnya. Nah, ini udah benar. Artinya benar itu adalah penulisannya. Tetapi isinya kurang pas, tidak tepat. Karena Adam Arif ini tidak menulis ini. Nah, tapi Adam Arif ini menulis di dalam jurnalnya mengacu kepada yang ini. Siapa ini? Juan ya. Juan 2006, Computer and Education dan seterusnya. Gitu. Tetapi oleh si Brad Pitt, tulisan ini diaku atau direferensikan ke Adam Arif. Seharusnya ini nggak boleh ya. Seharusnya Brad Pitt mengacu ke sini langsung. Karena Adam Arif sudah memberikan clue di sini. Nah, di sini ya, bahwa tulisan saya ini ya, ini abad ke-21 ini kan yang ngomong ini sebetulnya.
yang ngomong di poin 1 ini ya. Artinya Adam Arif mengacu kepada tulisan di referensi nomor 1 ini. Tapi oleh Brad Pitt dianggap ini tulisan Adam Arif. Seharusnya Brad Pitt harus mengacu langsung ke sini, gitu, ya, ke referensi nomor 1 ini. Gitu. Ya, itu namanya secondary plagiarisme. Nah, ini hal-hal seperti ini karena ketidaktahuan Brad Pitt dalam melakukan suatu literatur review dan sitasi ya, itu. Kemudian jenis plagiarisme yang lain adalah invalid source. Definisinya adalah plagiasi jenis ini terjadi ketika peneliti memberikan informasi yang salah atau tidak memadai terhadap sumber referensi yang digunakan. Nah, ini sumber referensinya tidak benar ya, tidak sesuai dengan isinya, tidak sesuai dengan apa yang dia tuliskan. Ketika dia menuliskan definisi basis data adalah dan seterusnya, dia mengambil dari bukunya, misalnya dari pengarang Abdul Qadir misalnya, ternyata yang dituliskan bukan Abdul Qadir, tapi Rinaldi Munir, misal seperti itu ya. Nah, ini informasi yang salah mengenai sumber referensi. Kemudian duplication. Plagiasi ini terjadi ketika peneliti menggunakan karya ilmiah sebelumnya tanpa memberikan informasi bahwa itu merupakan penelitian yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, ini duplikasi ya. Nah, ini biasanya sudah pernah diterbitkan oleh si penulis, kemudian diterbitkan lagi ya. Ini juga termasuk bagian dari plagiarisme. Kemudian paraphrasing, paraphrase ya. Plagiasi jenis ini berupa mengambil teks dari suatu sumber, kemudian dilakukan parafrase. Nah ini masalahnya ya. Parafrasenya udah benar, dia mengambil sumbernya, dituliskan kembali dalam bentuk parafrase, atau diceritakan kembali poin tersebut dalam bentuk parafrase, namun tidak disebut sumbernya. Jadi seakan teks tersebut miliknya. Gitu. Nah, makanya pada bahasan sebelumnya, kita boleh melakukan suatu parafras asal menyebutkan sumbernya, seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan dengan topik literatur review dan cara mensitasi ya. Kemudian repetitive research. Plagiasi ini ketika peneliti menggunakan data dan metode yang sama untuk penelitian baru tanpa menyebutkan bahwa metode itu pernah digunakan pada penelitian sebelumnya. Kemudian ada replikasi, mengirimkan naskah atau artikel ke jurnal atau conference ya, lebih dari satu gitu ya, replication. Jadi Anda mengirimkan artikel ke lebih dari satu penerbit. Nah, ini tidak diperbolehkan ya. Itu. Dalam dunia akademik tentu ini tidak diperkenankan. Suatu misal kita ingin membatalkan artikel yang sudah kita kirimkan ke suatu penerbit, maka kita harus memberikan informasi ke penerbit tersebut bahwa saya atau kita ingin menarik artikel tersebut. Nah, begitu tata caranya ya. Sehingga ini untuk menghindari jangan sampai nanti penerbitnya mempublikasikan dua kali ya, gitu, atau di beberapa penerbit. Kemudian misleading attribution, salah atau tidak memadai ya, salah atau tidak memadai dalam penyebutan pihak yang terlibat dalam kontribusi. Mencantumkan pihak yang tidak mempunyai kontribusi pada sebuah riset juga termasuk plagiasi. Nah ini ya, jadi Anda melakukan suatu penelitian, kemudian mengirimkan artikel ke dalam jurnal, misalnya anggotanya siapa nih? Nah, saya sebut nama aja nih. Oh, ada Betari, Indriani, ada Ahmad, dan Bustami misalnya. Tapi ternyata
Betari Indriani ini tidak dimasukkan ke dalam anggota di dalam penulisan tersebut gitu ya, di dalam laporan tersebut. Nah, ini termasuk misleading attribution. Atau misalnya ditambahkan teman satu lagi ya, Betari, kemudian Ahmad dan Bustami, dan satu lagi Rudi misalnya. Padahal Rudi tidak memberikan kontribusi kepada penulisan artikel tersebut. Nah, ini termasuk juga misleading attribution. Kemudian ada unethical collaboration. Plagiasi ini terjadi kepada orang yang berkolaborasi melanggar kesepakatan dan etika. Ada juga verbatim plagiarism. Nah, ini tindakan mengcopy kata per kata. Jadi copy paste langsung ya, pokoknya di copy, pokoknya langsung di copy tanpa ada diedit dan sebagainya. Tidak memberikan kutipan atau rujukan juga gitu. Kemudian ada juga complete plagiarism. Nah, ini yang sangat serius ya. Plagiasi secara total begitu. Nah, ini tipe plagiarisme dalam in research ya. Ke atas ini umumnya yang sering terjadi, yang ke kanan adalah yang paling besar serius, more serius, yang paling serius ini. Yang paling serius apa? Ya tentu yang komplit ya. Komplit. Semuanya diambil alih ya, semuanya diaku. Meski komplit ini, tapi ini tidak banyak ya, tidak begitu umum. Yang paling umum apa? Oh, parafras ya. Parafras ini yang paling umum. Repetitif ini ya juga termasuk ya. Ini yang paling banyak dilakukan maksudnya gitu ya. Ini biasanya ini terkait dengan tata cara penulisan ya. Begitu juga secondary source, ini yang kurang teliti biasanya, secondary source. Begitu juga duplication. Bentuk plagiarisme lainnya adalah plagiarisme diri atau tim tanpa identifikasi dan pengakuan, memotong dan menempelkan yang lain bekerja tanpa identifikasi dan pengakuan. Nah, ini ya, mirip-mirip ya dengan yang tadi ya. Kemudian republikasi makalah konferensi dengan sedikit nilai tambah. Nah, makanya dalam suatu jurnal atau proceeding ada yang namanya editor. Silakan coba Anda iseng-iseng membuka website mengenai e-jurnal ya. Anda lihat itu susunan redaksinya, redakturnya ya. Ada chief editor ya, ada editor ya. Susunan ada reviewer. Nah, reviewer ini yang melihat atau menilai ya mengenai kontribusi dari jurnal yang sudah dikirimkan. Nah, di sini ada juga ini spektrum plagiarisme, ada clone ya, Ctrl C, find and replace, remix dan sebagainya. Ini yang dikeluarkan oleh Turnitin. Clone itu mengcloning karya orang lain, sama ya dengan komplit tadi. Ctrl C ini mirip dengan apa? Verbatim ya, mengcopy dari kata per kata. Kemudian find and replace, kemudian remix, dirangkai ya, memparafrase tapi dirangkai. Kemudian ada juga ini 404 error. Nah, ini istilah dalam yang mana ini? Turnitin ya, istilah yang disebut, yang dimunculkan dalam Turnitin ini. Tidak mencantumkan kutipan atau rujukan secara memadai atau bahkan salah. Ini kan di web ya, kalau kita membuka web, linknya salah, tidak sesuai dengan, tidak ada isinya maksudnya. Nah, ini biasanya keluar komentar 404 error ya, link not found ya. Makanya ketika Anda mengacu dari suatu referensi di internet, maka harus diberikan linknya lengkap, kemudian juga waktu Anda mengakses begitu. Ya. Nah, apakah kita melakukan plagiat? Nah, di sini ini ada tool-nya. Tool untuk mengecek apakah tulisan yang sudah kita buat ini mengandung plagiat apa enggak. Silakan Anda cek sendiri nih. Nah, Anda masuk ke kategori mana ini ya? Yang ini adalah paling berat, nah ini yang ringan ya.
Apakah saya melakukan plagiat? Silakan ini dibaca. Ini tulisannya kecil-kecil ya. Are you confident that your idea milikmu sendiri ya, idenya milik sendiri? Oh ya, gitu ya. Kalau ya, dijawab lagi yang sini. Dan seterusnya, kalau yakin, oh Anda tidak terlibat dalam plagiat. Kalau masih no, ya tidak confident atau tidak percaya diri atau penulisannya masih salah dan sebagainya, larinya ke sebelah kiri. Ini ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang harus Anda jawab ya atau tidak. Nanti akan ada kategorinya. Anda masuk ke dalam jenis plagiat yang apa, begitu. Bagaimana agar terhindar dari plagiarisme? Nah, akibat tindak plagiarisme sangat berat, baik secara moral maupun akademis. Sebagai contoh tadi, di contoh Dr. Anggito tadi ya, padahal beliau secara tulisan tidak, itu tulisannya sendiri begitu ya, yang diambil untuk menuliskan ulang dalam suatu artikel yang beliau terbitkan. Tapi beliau menjunjung tinggi moral akademiknya sehingga dia mengundurkan diri. Ya, itu artinya ya memang efek dari tindak plagiarisme ini cukup berat ya. Untuk menghindari tindak plagiarisme, seorang penulis harus memiliki ide penelitian sebagai hal pokok yang tidak dimiliki oleh penulis lain. Kemudian ide bisa berangkat dari permasalahan penelitian dengan cara mengamati secara kritis, analitis, dan skeptis. Nah, makanya dalam KP dan skripsi selalu diawali dari bab 1 ya, latar belakang masalahnya apa, kemudian bagaimana cara menangani masalah, metodenya apa yang harus dilakukan. Jadi pada prinsipnya meneliti itu seperti itu ya. Anda dilatih untuk untuk menyelesaikan suatu masalah dengan cara membuat suatu laporan KP dan skripsi. Ya. Sebetulnya cukup mudah ya. Yang pertama masalah ya. Masalah harus ada masalah, gitu ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian hasilnya bagaimana. Kemudian dievaluasi masalah tersebut cukup efektif tidak, cukup efisien tidak, cukup baik tidak. Kalau cukup baik ya dituliskan dalam kesimpulan dan saran. Ada nggak yang harus perlu dikembangkan? Maka itu dimasukkan dalam saran. Hal-hal yang perlu dikembangkan atau mungkin yang perlu diperbaiki bisa dijadikan sebagai masalah baru untuk penelitian berikutnya. Nah, seperti itulah penelitian ya, selalu berjalan terus ya untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Kemudian masih dengan cara bagaimana terhindar dari plagiarisme, tuliskan nama orang tersebut dekat kutipan di catatan Anda dan di jurnal Anda. Memilih kutipan langsung yang paling berpengaruh. Nah, ini silakan dibaca sendiri ya. Ini tidak beda jauh dengan materi yang sudah kita pelajari di literatur review dan citasi kemarin, minggu lalu. Nah, ini kita buat suatu ringkasannya. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah. Kalau yang bukan plagiarisme, informasinya berupa fakta umum. Nah, kalau Anda menuliskan dalam karya ilmiah bahwa benda yang dilempar ke atas pasti akan balik lagi ke bumi misalnya, atau ke bawah misalnya. Anda nggak perlu memberikan itu suatu referensi, karena memang itu merupakan fakta umum ya. Nggak perlu diberikan mengacu kepada hukum Newton kesekian dan sebagainya, nggak perlu ya, karena itu memang fakta umum. Kemudian mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya. Ini termasuk dari plagiarisme ya, tanpa memberikan anotasi yang cukup. Kemudian yang bukan plagiarisme gimana? Mengutip secukupnya dengan tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya. Jadi jelas isinya apa, mengambilnya dari mana, gitu. Nah, banyak tool atau software ya, baik secara berbasis web application atau desktop application ya,
untuk mengecek plagiarisme checker. Contohnya adalah Quitex. Ya, silakan dicoba ya. Iseng-iseng Anda coba buka ini halamannya Quitex itu gimana sih? Nanti akan tertera. Ada 2 dokumen Anda masukkan, dibandingkan kira-kira persen kesamaannya seperti apa. Kesamaannya seberapa persen gitu ya. Ada juga plagiarisme checker, ini websitenya. Nah, silakan dicoba juga. Ini kadang-kala saya juga kalau mengecek naskah bimbingan untuk bimbingan KP dan skripsi, saya gunakan ini ya. Ya, referensi yang saya ambil mengenai plagiarisme ini ada di sini. Silakan Anda mengeksplor lebih lanjut di link-link ini ya. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan? Nah, silakan ya. Saya stop share dulu ya, sebelum saya lanjut ke yang satunya ya. Yang apa itu? Kuesioner ya. Saya close dulu ini. Oke, mana ini yang satunya? Ya, oh ya, yang sudah mengisi absen ada 31 mahasiswa. Oh, rata-rata meten Rabu pagi ya. Yang kelas malam nggak ada ini. Yang kelas bimbingan ada 4 ya. Ada 4. Ada Salman, kemudian Eri, Bagus. Ya, ya ini yang Kamis nggak masuk ini. Yang Rabu jam 5 juga nggak ada ini. Ya sudah, oke. Kita lihat lagi. Oh ini dia. Visioner ya. Nah, dibaca ya materi yang sudah saya upload ya. Ini lama banget nih. Komputernya agak lama. Ah, ini dia. Saya share dulu yang pembuatan kuesioner. Nah, kelihatan ya. Oke. Gedekan besar dulu. Kecilin dulu. View-nya gimana ya supaya ini jadi. Nah, ini silakan dibaca materi ini. Sudah saya share ke dalam Google Classroom karena isinya banyak yang bermuatan membaca secara mandiri. Jadi intinya kemarin kita sudah belajar mengenai kuantitatif dan kualitatif apa itu penelitian ya, metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Anda buat penelitian salah satu metode tersebut dengan toolnya adalah kuesioner gitu. Nah, kalau kualitatif itu berupa hasilnya adalah kata-kata ya, berupa apa itu? Suatu hal yang bersifat deskriptif ya. Sifatnya adalah deskriptif. Tetapi kalau kuantitatif sifatnya adalah numerik. Nah, ini berpengaruh terhadap pertanyaan. Misalnya pertanyaannya berapa umur Anda misalnya. Nah, seperti itu. Itu termasuk nanti bagian dari kuantitatif ya. Gitu. Apakah Anda puas dengan
metode ini ada ya, tidak, atau misalnya puas, cukup puas, tidak puas. Nah, itu berarti kualitatif ya. Nah, silakan Anda buat kuesioner seperti itu. Topiknya bebas ya. Topiknya bebas, kemudian dikerjakan secara kelompok maksimal 5 orang. Tuh. Maksimal 5 orang. Kemudian respondennya berapa tadi di ini Google Classroom? 50, Pak. Oh, enggak 75 ya? 50 Pak 75? 50, Pak. Oh ya, 50 ya. Ya, 50 ya. Ya, 50 saya kira ya cukuplah. Nanti hasil yang masuk itu Anda analisis, Anda olah, terserah ya bagaimana cara ngolahnya. Mungkin dalam bentuk grafik ya. Berapa banyak yang memilih setuju misalnya kalau ada pertanyaan atau jawabannya setuju, kemudian atau misalnya dalam bentuk numerik ya direpresentasikan datanya secara bagus dalam bentuk grafik dan dalam bentuk laporan. Topiknya terserah. Misalnya Anda ingin mengukur kepuasan pembelajaran online di kampus misalnya, atau di sekolah misalnya, kalau misalnya di SMA ya, SMA, atau di kampus, perkuliahan kampus, gitu. Gimana sih Anda pengen tahu seperti itu. Atau misalnya pengen tahu apa sih aktivitas selama di work from home misalnya, apakah menghasilkan sesuatu misalnya produktif atau hanya tidak misalnya ya, nah, itu Anda tuangkan ke dalam bentuk-bentuk pertanyaan-pertanyaan. Ya pertanyaannya ya yang variatif lah ya, jangan 1 sampai 5 itu kan terlalu sedikit banget gitu ya. Gitu. Jadi silakan dipikirkan kira-kira tujuannya yang inginnya seperti apa, nanti dalam bentuk laporan dilaporkan. Deadline-nya kapan ya? Minggu depan ya? Minggu depan atau 2 minggu sih, saya lupa tadi. Sampai tanggal 2, Pak. Oh, minggu depan ya? Kayaknya sih 2 minggu deh, Pak. Nah, yang ini bohong, ini 2 minggu. Yang saya ingat 1 minggu ya. 1 minggu ya. Nah, diusahakan dulu 1 minggu. Nah, nanti minggu berikutnya kita presentasi. Oke, Pak. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Saya stop share dulu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan diaktifkan kameranya. Saya ingin melihat wajah mahasiswa. Biasanya kalau saling melihat wajah ini tambah sehat loh ini ya. Karena ini bagian dari silaturahmi ya. Silaturahim nih, tambah sehat nih. Oh, ada yang masih di tempat kerja, ada yang belum mandi, ada yang lagi bersantai, ya apapun. Hari belum mandi, Pak. Apapun kondisinya, juga nih, Pak. selalu jaga kesehatan ya. Sebentar, ini saya kali reviewnya mana ini? Kali review, kok nggak muncul ya? Oh ya, 1, 2, 3 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Si Pak. Sama-sama. Marwan.